96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Selamat pagi, sahabat YouTube. Kita ketemu kembali di perbincangan solusi sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Dan pagi hari ini seperti biasa, rekan saya yang sangat setia, ada Devi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Iya, selamat. Anda puasa kan ya? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa ya. Oke, mudah-mudahan lancar sampai nanti ketemu hari Idul Fitri ya. Amin. Amin. Oke, dan sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang talent management, mengelola pengembangan dosen untuk meningkatkan kualitas universitas. Maka narasumber tamu kita tentunya dari kalangan akademisi ya. Siapakah tamu kita akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Oke, selamat pagi teman-teman Mercury ya. Oke, pada pagi hari ini nih kita kehadiran narasumber tamu dari Universitas Ciputra, Surabaya pastinya ya, dengan Mbak Aurelia Dias, Sarjana Psikologi sebagai officer Universitas Ciputra. Kayak gitu ya. Untuk detailnya mungkin nanti Mbak Aurel sendiri ya untuk memperkenalkan diri, Pak, gitu biar enak gitu ya. Oke, monggo Mbak Aurel. Silakan memperkenalkan diri, hobinya apa? Kepanjangan ya. Benar enggak apa-apa sih. Aurelia Vania Diastari nama lengkapnya, benar ya? Mudah-mudahan saya nggak salah. SPSI, Sarjana Psikologi. Beliau adalah Human Resource ya, HRD-nya. Betul, Pak. Universitas Ciputra. Sehat? Sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Nah, kalau puji Tuhan berarti nggak puasa ya. Nanti kita alirannya sama gitu ya. Devi puasa, Nila puasa ya. Kita bagi-bagi lah ya, supaya ada yang beli juga orang jual makanan. Betul, Oke, hari ini Devi kita akan berbicara tentang ini baru kali pertama kita ngobrolin soal universitas ya. Betul. Selama ini kan perusahaan-perusahaan gitu. Kenapa? Yang menarik selain juga Aurel baru join sama MSI ya untuk pengembangan begitu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau bicara apa sih? Strategi mengelola pengembangan dosen, benar begitu? Betul sekali. Kenapa? Pak. Nah, kalau misalnya di perusahaan itu kan notabene kalau enggak generasi milenial, kemudian mereka yang masih sangat-sangat terbuka luas gitu ya untuk keinginan mereka belajar dan sebagainya. Sedangkan kalau di perguruan tinggi atau universitas itu notabene dosen kan bagi kami nih yang juga pernah diampu oleh dosen ya. Dosen itu seorang yang sudah berpengalaman, kemudian sudah istilahnya pintar ya gitu ya. Itu orang sudah pintar masih dikembangin, itu loh yang uniknya gitu kan kalau universitas. Oke. Itu sih Pak. Kalau dulu zaman saya masih kuliah berteman sama dosen-dosen, ojo dadi dosen iku kerjaane sadus, bayarane sak sen katanya gitu. Paham Aurelia? Ngerti artinya? Nggak tahu ya. Oke. Asli Surabaya toh? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Oke, iya. Nah, jadi menarik ya mengembangkan dosen, dan sekarang kita punya praktisinya gitu yang selama sehari-harinya juga termasuk ngurusin dosen ya. Iya, betul Pak. Tupoksinya Anda itu mungkin apa saja yang kalau di Universitas Ciputra HR itu ngopeni apa aja? Oke, jadi perkenalkan lagi, nama saya Aurel, saya dari Human Capital Managementnya Universitas Ciputra. Jadi kalau di Universitas Ciputra itu ada 3 divisi Pak. Jadi Personalia, Compensation Benefit, dan Learning and Development. Nah, kalau Anda di Learning and Development. Kaki utamanya di situ, tapi saya juga. Apa tadi Learning and Development? Compensation Benefit. Komben itu. Ya, komen sama Personalia. Compensation Benefit. Yes. Personalia. Iya. Oh, Anda nggak pilih bukan personalianya yang nggak ngurusin orang per orangnya, tapi lebih ke learning development atau trainingnya tadi. Learning and development. Oke. Strategis di situ ya. Betul. Jadi lebih mengurusi gimana dosen bisa berkembang menjadi seorang profesor. Oh gitu, targetnya profesor. Kenapa? Betul. Ya karena semakin banyak profesor. Kalau profesor pasti pinter ya. Betul. Ya kan, apalagi sekarang kan aturannya mesti S3 ya. Betul. Kalau dulu zaman saya mungkin eranya beda banget sama Aurel dan Devi. Profesor itu bisa karena penghargaan.
lamanya mengajar. Betul. Itu bisa dapat gelar profesor. Kalau sekarang enggak, siapapun yang sudah S3 mau umur 40 mau profesor bisa gitu. Betul sekali, Nah, Pak. Ciputra targetnya itu. Betul sekali. Oke. Jadi sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan profesor yang kalau bisa masih muda. Gitu. Jadi jangka waktunya untuk berkarya dan mengembangkan mahasiswa dan juga masyarakat itu lebih panjang. Oke. Ada berapa staf pengajar? Ada berapa dosen di Ciputra? Kalau staf pengajar kurang lebih sekarang di angka 230-an, Mbak. 230. Iya. Lumayan juga untuk mengidentify begitu ya. Benar. 230 orang. Dosen loh ini, bukan karyawan, Pak. Dan yang sudah profesor berapa? Profesor sekarang kita baru di angka 6, Pak. Ini mau jalan 8. Masih kurang 224. Ya itu dihitung sendiri, Pak. Iya. Banyak ya. 1 tahun berapa? 1 tahun kurang lebih 1. 1 tahun 1 profesor, berarti 224. Oh, jangan sampai, Pak. Makanya kita harus berstrategi biar kalau bisa tiap gitu tahun loh. ada nambah 5, 10 gitu. Tujuan saya kan supaya Mbak Aurel bilang kayak begitu. Kalau misalnya butuh 224 tahun. Emang Aurel mau dimumi untuk bisa mewujudkan Ciputra, Universitas Ciputra punya semua dosennya profesor begitu. Tetapi menarik ya. Nah, Des komentar soal kondisi ini. Bu, ini Ciputra loh ya. Saya tidak underestimate dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang lain gitu, begitu ya. benar. Tapi kalau Ciputra saja bukan semangatnya ya, tapi kondisinya masih seperti itu. Apalagi yang lain-lain gitu ya. Nah, pelan-pelan aja ngomongnya ya. Iya, apalagi yang lain-lain. Apa Dev? Komen awalnya Dev. Aduh, kalau misalnya ini ya dari konsepnya sendiri, targetnya adalah misalnya nih 1 tahun 5 dosen yang harus profesor itu sangat-sangat istilahnya kalau untuk universitas yang lain mungkin dijadikan kiblat ya kalau bahasa kita kayak gitu. Biar nanti tujuannya adalah ketika dosen itu sudah mengampu certified ataupun gelar profesor, diharapkan nanti mahasiswanya itu dapat dicetak atau dapat dilahirkan sebagai calon-calon pemimpin mungkin di perusahaan lain ataupun di Ciputranya sendiri seperti itu. Jadi kualitasnya lebih baik lagi. Ya. Seperti itu. Artinya kan ini butuh kualifikasi sumber daya manusia untuk dosen. Betul. Gitu kan. Dan seperti apa itu dan kemudian kurun waktunya berapa lama? Kalau ini teorinya, nanti prakteknya kita lihat. Apa yang dimaksud dengan kualifikasi sumber daya manusia untuk dosen yang masih minim katanya, dan berapa lama mengembangkan dosen dengan kualifikasi itu, Devi? Kalau dari dosen sendiri ini dari pengalaman sebelumnya ya, sharing-sharing teman-teman. Kalau dari dosen sendiri Pak, itu sebenarnya nggak dipatok tahun. Kalau dari beberapa teman-teman itu yang penting adalah jam terbang. Jam terbang kalau di perguruan tinggi berarti jam ngajar ya. Seiring dia ngajar, kemudian dia bagaimana dia untuk mengembangkan diri dan sebagainya kayak gitu. Kemudian nanti kedepannya dia konsepnya seperti apa kayak gitu kan. Nanti tinggal SDM yang ada di universitas itu yang bakalan membuat konsepnya lagi seperti di perusahaan. Jadi tim learning and development-nya bikin konsep. Kalau dari dosennya tidak ada keinginan untuk dimajukan ya nggak bakalan sinkron. Jadi dua-duanya harus ada komunikasi dan harus ada konsep masing-masing. Saya baru paham kenapa kemudian Superman itu hebat begitu, karena dia jam terbangnya cukup tinggi kan? Oh iya betul, jam terbang terus ya Pak ya. Terus ya kan? Oke, supaya tidak terlalu tegang ya. Selamat ibadah puasa loh ya. Iya, kita kamu nelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok pagi-pagi Pak? Monggo silakan. Ya, ini kan kita mungkin beda agama ya. Itu yang Loh, ini nggak ngomong agama Pak? Lo tahu saya. Oh iya. Tadi kan kamu sudah ngomong agama kan? Ini saya itu mengusulkan kalau yang makan babi itu tidak haram, itu mbok ojo tuku minyak kelapa sawit, tuku minyak babi ae. Jadi mengurangi kebutuhan minyak itu. Iya. Oke, terus yang sama topik apa Pak? Lah kok ngomongnya jauh banget dari topik Pak ini Pak? Iya. Sekarang yang sama topik. Penilaian dosen
Apa sekarang yang pengajar itu untuk Ciputra itu apa S1 tok? Apa S2 apa S3 tok? Apa semua harus S3? Harus profesor semua. Gitu, yang dosennya loh ya. Yang tadi Mas Adi dosen apa gitu. Yang itu terus bayarannya dosen di Ciputra itu apa melebihi dari dosen-dosen yang di universitas lain. Apa yang nomor 1 di Indonesia. Itu ya, itu kan bisa tahu itu ya, Mbak yang ngurusi dosen-dosen ini ya kan. Nah, lantas juga apa ada dosen yang jadi ini mahasiswa nih, dosen ini killer. Ya, dosen itu killernya wangel. Apa itu ada yang anak saya itu yang dari skripsi itu dosen itu kau teko jam itu dia malah gak teko jam 10 dosennya jadi maksudnya suruh tepat tapi dia gak tepat. Waduh, mohon maaf, tiada maaf bagimu lah aku. Tapi ada yang dosen itu tanya loh ini toh si A itu kok gak teko toh, itu kebetulan dicari itu perempuan sano dia itu apa mungkin gak arep kuliah apa wis arep dikongkon kawin mbek wong tuane. Jadi hal seperti itu ada kan. Pasti ada kami gitu apa juga bisa mengawasi dosen-dosen seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Sumarwito. Santai saja. Ini pertanyaan intermezzo dari Pak Sumarwito ya. Intermezzo dari Pak Sumarwito soal pengajar kualifikasinya kalau di Ciputra. Tapi boleh deh sekalian jualan Ciputra kan mumpung bisa promosi gitu. Monggo silakan. Betul. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau jadi dosen di Universitas Ciputra memang minimal S2 dan kita juga sebisa mungkin sekarang kalau open recruitment juga mencarinya dosen-dosen S3 gitu. Jadi mungkin dari teman-teman Mercury juga ada yang lagi mendengarkan, mungkin teman-teman S2, teman-teman S3 mungkin mau bergabung bersama Universitas Ciputra, kita juga lagi banyak buka lowongan dosen, Pak. Kalau S1 ya tata usaha aja gitu ya, enggak usah ngajar gitu ya kalau untuk Ciputra loh ya. S1 mungkin bisa arahnya ke tutor, Pak, tapi itu pun juga biasanya kita ngambilnya dari internal, dari teman-teman mahasiswa gitu. Oke. Nah, itu Pak, kualifikasi seperti apa memang diprioritaskan kalau rekrut ya minimal S2 atau dan prioritas S3 ya. Betul sekali, Pak. Karena memang targetnya mau profesorin tadi itu gitu. Terus gajinya oke. Oke apa enggak oke? Confidential kayaknya. Kalau yang private and confidential gitu ya. Tapi pasti benefit-benefitnya itu menguntungkan lah. Menguntungkan lah ya, kalau enggak sekolahnya enggak mahal lah ya. Gitu aja. Kalau sekolahnya mahal ya gajinya pasti bagus lah. Oke. Dosen killer masih ada enggak? Fenomena-fenomena seperti itu di era milenial ini masih ada enggak sih? Ada. Dosen yang beler itu ya, orang Jawa bilang dosen yang beler itu juga masih ada kah? Kalau dibandingin sama saya dulu kuliah, saya lihat teman-teman dosen di Universitas Ciputra jauh banget sih, Pak. Jadi kalau di teman-teman kalau di teman-teman Universitas Ciputra, tapi disiplinnya tuh seperti sahabat gitu loh. Jadi lebih egaliter. Iya, betul. Tidak model dosen-dosen zaman dulu yang sabdo panditoratu gitu ya. Kalau dia ngomong kita nggak dengerin, wah bahaya. Harus gitu. dikit-dikit permisi. Iya, jadi kodawu gitu ya. Ini mau main drama apa ini? Ya. Oh, tapi kalau fenomena dosen killer sudah kayaknya sudah ditinggalin ya. Iya, paling cuman tegas di kelas, tapi kalau di luar kelas seperti teman. Sahabat. Iya, betul. Gitu. Ya, oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Tapi ngomong-ngomong sebelum nanti kelupaan soal kualifikasi SDM. Nah, setelah ngobrol-ngobrol dengan MSI untuk agenda sharing-sharing pelatihan begitu ya. Nah, kalau di Ciputra seperti apa kalau boleh tahu tentang teman-teman di Learning and Development ya menyusun kualifikasi untuk mengembangkan dosen itu seperti apa dan targetnya berapa lama itu? Oke, jadi kalau secara kedosenan biasanya teman-teman dosen itu kan masuk ketika S2. Nah, biasanya kita target sekitar 1 tahun untuk naik jabatan akademik. Jadi untuk menjadi profesor tuh nggak langsung ujuk-ujuk jadi profesor, Pak. Teman-teman S2 pun itu masih bisa naik jabatan akademik. Jadi naiknya pelan-pelan mulai dari asisten ahli, terus ke lektor kepala, baru ke profesor. Nah, teman-teman S2 biasanya kita persiapkan 1 tahun nih untuk ke asisten ahli dulu. Jadi kualifikasinya harus memenuhi tridharma. Jadi teman-teman dosen itu selain tadi kalau Mbak Devi bilang kan
jam mengajarnya harus tinggi. Ya. Tapi sekarang di dosen zaman sekarang tuh yang harus lebih tinggi adalah penelitiannya. Oh, jadi gitu gimana ya. mereka mengambil data dari masyarakat, terus mengolah, terus gimana caranya mereka bikin program yang secara nyata untuk masyarakat. Gitu, gitu ya. Jadi dosen-dosen di Ciputra mau nggak mau, suka nggak suka mesti bikin Sering penelitian, penelitian. sering Iya, betul. melakukan penelitian Iya. sekecil dan sebesar apapun skalanya gitu ya. Betul Tetap sekali, ada. Pak. Karena itu juga nanti akan dimunculin di jurnal-jurnal begitu ya, yang Betul harus mereka Publish, post iya. di jurnal-jurnal begitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau soal strateginya, berapa lama periode pengembangan atau sepanjang mereka jadi dosen tetap akan dikembangkan terus atau seperti apa gitu, kalau boleh cerita? Iya Pak, sepanjang mereka menjadi dosen kita maksimalkan sampai bisa ke profesor. Jadi kalau mereka sudah tadi naik ke asisten ahli, kita akan fasilitasi untuk mengambil sertifikasi dosen. Jadi kalau kayak kita HCM kan juga ada sertifikasi Mbak. Jadi ntar dosen itu juga punya sertifikasi dan mereka akan tersertified secara nasional. Jadi itu baru beneran dianggap dosen profesional itu ketika mereka sudah punya sertifikasi dosen. Sertifikasi ini yang mengeluarkan siapa? Dikti Pak. Direktorat Pendidikan Tinggi ya, Betul. Dirjen Dikti ya. Betul. Oke, jadi bukan suka-suka sendiri lah ya bikin sertifikasi sendiri. Iya, ada kualifikasinya, Ada harus membuat kualifikasinya. buku ajar, terus minimal jurnalnya harus Sinta 5, terus habis gitu mereka harus ada pengabdian masyarakat, terus ikut keanggotaan profesi yang sesuai sama bidang ilmunya mereka, baru mereka bisa dapat itu sertifikasi dosen. Oke, 230 dosen di Ciputra itu mengajar di berapa fakultas? 7 Pak. 7. Boleh sebutin apa aja? Apal nggak? Kalau nggak apal, nanti pelajaran berikutnya sama MSI ngapalin jumlah fakultasmu. Oke. Fakultas Manajemen Bisnis, Manajemen bisnis, Pariwisata, psikologi, Kedokteran. kedokteran ada umum ya? Iya, kedokteran umum. Terus Tuh kan, kalau dihitungin pasti. iya, kalau dihitung Kalau gitu kita mulai dari Pancasila deh, Pancasila dulu. Enggak. psikologi. Tuh sudah psikologi Oh, sudah tadi. ya? Ulangi. Kalau enggak hafal enggak boleh pulang. Aduh, Fakultas Manajemen Bisnis, Fakultas Pariwisata, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, Fakultas bentar, Bahasa Inggris nggak ada. nggak ada. Gak ada ya. Nggak Oke, kita break dulu untuk 3 yang lain. Nanti setelah iklan kita akan lanjutkan kembali 7 fakultas yang ada di Universitas Ciputra ya. Oke, sahabat Merkuri dan sahabat YouTube, kita lanjutkan kembali ya untuk perbincangan bersama Devi dan juga Mbak Aurel dari Universitas Ciputra. Dan sebelum ke Mbak Aurel lagi, tadi itu cuman gimmick saja gitu ya. Bukan gimmick apa ya. Itu cuman supaya intermezzo aja supaya Aurel supaya bisa promosi lebih banyak tentang Ciputra, makanya pura-puranya lupa. Tapi nanti disebutin ya 7 yang lain karena saya pengen tahu. Tapi sebelum itu saya menyapa siapa, Farah dulu. Selamat pagi Farah. Pagi Mas Aldi. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari kedua puasa. Hari kedua puasa ya, masih lancar ya? Alhamdulillah, Ya. udah banyak tantangannya. Mudah-mudahan sampai ya paling nggak 28 lah ya. Jangan cuma hari ke-10 terus kemudian mulai tantangannya makin banyak gitu ya. Ya oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga di topik ini. Tapi silakan Aurel tadi manajemen bisnis. Oke. Ada Fakultas Manajemen Bisnis, Pariwisata, Psikologi, Kedokteran, Industri Kreatif, Industri Kreatif, Teknologi Informasi, sama Komunikasi dan Bisnis Media. Oh, ada komunikasi juga ya? Ya, ada ilmu komunikasi dan bisnis media. Oke, itu. Dan itu kalau misalnya bicara, tadi kita masih bicara soal ini ya, pengembangan kualifikasi SDM lah ya, dan mengembangkan dosen tadi kan long life gitu ya, artinya selama mereka ada di Ciputra ya terus harus mengikuti itu. Nah itu polanya per fakultas atau kemudian mereka secara umum
dijadiin satu. Gimana Aurel kalau yang di Ciputra? Secara umum dijadikan satu, Pak. Jadi kayak misalkan ada penelitian apa atau pengabdian masyarakat apa, itu biasanya mereka kolaborasi. Jadi kalau di Universitas Ciputra itu kita ada namanya bimbingan teknis jabatan akademik. Itu biasanya setiap 4 bulan sekali. Jadi kita update gimana perkembangannya dosen-dosen untuk pengajuan jabatan akademik gitu. Nah, biasanya itu kelas besar gitu atau dibagi beberapa kelas besar sesuai dengan jabatan akademiknya tadi. Jadi kayak PNS lah ya, golongan apa itu jadi satu ke. Betul, betul. Dan biasanya kalau yang udah lektor dan lektor kepala kita adakan private karena biasanya lebih banyak muatannya, lebih banyak yang harus distrategikan atau diobrolkan gitu. Itu semua menjadi tanggung jawabnya Aurel dan tim ya. Betul. Di Learning and Development ya. Oke, bagus. Farah? Sudah mengikuti sejak awal meskipun tadi agak terlambat untuk join. Apa komentarnya soal ini? Menarik nih, hari ini kita bicara soal kampus ya. Pengembangan kualifikasi dosen, meningkatkan kualitas dosen. Gimana Farah? Karena sekarang saya juga masih mahasiswa gitu ya Mas Aldi. Kamu S2 ya masih? Iya, masih jalan. Dan dosen-dosen sekarang yang mengajar saya begitu ya, itu juga banyak yang sedang studi juga di luar gitu. Dan memang setahu saya begitu ya, untuk universitas itu mendapatkan mungkin akreditasi begitu ya biasanya kalau misalkan di dunia kampus gitu ya. Nah, itu salah satunya didasarkan dari berapa banyaknya tadi profesor begitu. Kemudian tingkat kelulusan juga bisa gitu. Nah, itu kan semua juga dipengaruhi dari pengajarnya. Begitu. Ya, oke. Dan kalau coba dibandingkan dengan zaman saya kejauhan, zamannya Farah dan Aurel kuliah dulu di S1-nya gitu ya. Bagaimana kualifikasi dosen yang sekarang? Apakah kita bisa berbangga bahwa pendidikan tinggi Indonesia itu meningkat loh, buktinya kualifikasi dosennya juga sudah cukup bagus. Seperti apa? Betul Mas Aldi. Jadi kalau dibandingkan sama zaman dulu begitu ya, itu memang secara kualifikasi itu sudah naik. Jadi dulu mungkin S1 udah bisa gitu, sekarang nggak boleh. Jadi minimal harus S2. Kalau ngelihat kelas atau teman-teman yang sekarang lagi berjuang menjadi dosen begitu, jadi mereka harus benar-benar menata nih. Oke, harus dapat beasiswa di mana nih? Habis itu harus tadi dulu keluar, nanti balik lagi baru bisa masuk ke universitas. Seperti itu rata-rata. Jadi dari mereka yang kembali mungkin entah di luar negeri atau di dalam negeri dengan bekal S2 begitu ya, otomatis secara cara pandang ataupun gaya mengajar begitu itu jauh lebih berkembang begitu Mas Aldi. Jauh lebih berkembang. Benar begitu di prakteknya? Iya betul. Tadi nyambung juga tentang studi lanjut. Memang betul Pak. Dari Universitas Ciputra juga kita lagi dorong biar teman-teman dosen semuanya mau S3. Pelan-pelan. Jadi biar nggak kosong juga. Jadi misalkan nih ada loh, kalau dorong tuh kan harus agak cepat. Kalau pelan-pelan kan namanya. Iya, kita suka slow motion. Slow motion. Ya. Saya suka gangguin orang ya. Ya. Oke, didorong untuk S3. Iya, didorong untuk S3. Biar nanti ketika cita-citanya Universitas Ciputra kan kalau bisa punya S2 lagi dan mungkin mau bangun S3 gitu. S2 udah ada sekarang. S2 udah ada yang magister manajemen. Kalau S2 itu sebetulnya tergantung fakultasnya juga ya sebetulnya ya. Kalau magister manajemen boleh menerima dari jurusan apa saja S1-nya? Kalau magister manajemen masih bebas sih Pak. Oh, masih bebas ya. Kalau misalkan yang magisternya profesi baru harus seleksi. Kayak misalkan psikologi gitu ya Kak ya. Iya. Maksudnya kalau terkait dengan jurusan yang memang keprofesian, otomatis kan memang harus spesialisasi ke profesi itu atau ke jurusan itu. Tapi kalau magister manajemen biasanya dari jurusan mana aja bisa melanjutkan pendidikan di S2 manajemen. Karena mungkin memang yang diajarkan lebih ke manajerial ya. Iya betul. Manajerial. Jadi artinya itu
semua hal butuh manajerial gitu. Betul. Saya ke Devi. Dev, apakah ada pembaruan sistem tata kelola? Karena kan baru ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dari Universitas Ciputra. Apakah teman-teman di MSI juga, oh ya ternyata apa yang mungkin dibayangkan tentang akademis atau tentang universitas perguruan tinggi itu sudah ada pembaruan sistem tata kelolanya ya? Dan seperti apa? Kalau tata kelola untuk internal itu sepertinya lebih intern ke ini si Mbak Aurel ya. Tapi kemarin kita juga sempat ngobrol, Mbak Aurel ini ternyata dapat kepercayaan ya untuk bisa survive atau bisa mengembangkan software ya, learning and development. Selain di dosennya, dia juga improve juga gimana caranya untuk bisa pakai software dalam mungkin sisi rekrutmennya, kemudian nanti ada learning and developmentnya mungkin bisa disatukan dalam satu sistem. Nah ini saya ngomongnya masih dalam secara abstrak ya kayak di industri ya. Tapi kalau misalnya di dunia pendidikan atau di dunia universitas, mungkin kalau dari kita pandangnya dulu sama sekarang ya pastinya sama seperti di industri. Kalau di industri dulu juga manual, terus gitu berubah jadi sistem. Tapi kalau misalnya di perguruan tinggi ya dari abstrak ke sistem juga sama aja Pak ya, sama aja di improve-nya seperti itu. Lah kemarin sempat tektokan juga gimana caranya untuk rekrut dan itu tetap tersistem. Tadi sempat juga disinggung kalau kualifikasi dosen ternyata sekarang harus S2. Perasaan dari dulu Pak, setahu saya dulu dosen harus S2. Setahu saya harus S2 ya Bang. Iya. Tapi memang kita ada di jenjang yang kebetulannya saya jenjang yang paling bawah gitu, maksudnya paling tua gitu kan. Benar. Itu dosen-dosen S1 masih banyak di zaman dulu. Ya, betul. Karena mungkin memang program pasca sarjana itu belum sebanyak sekarang. Di eranya Devi kualifikasinya naik. Benar. Di eranya Aurel dan Mbak Farah sekarang jadi S3 malahan. S3 bagus lah ya. Mungkin di berikutnya lagi S4 gitu ya. Minimal profesor kali ya. Iya. Saya cuma khawatir mudah-mudahan tidak suatu saat nanti kualifikasinya bukan SON gitu. Mungkin Dawet sih Pak. Oh S Dawet. Winter loh. Sudah winter loh sekarang. Apa enggak 7 tadi aja diulangi. Ya. Oke. Nah, benar. Oke, kalau dari Mbak Aurel sendiri sudah banyak keleluasaan dari kampus ya, dari pihak rektorat untuk mengembangkan, untuk learning and development-nya, mengembangkan aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Artinya memang Anda berapa lama di Ciputra? Saya masuk Oktober 2019 Pak. 2019 relatif sudah cukup banyak lah ya tahu tentang ininya. Berarti memang kalau bilang sistem tata kelola dan pengembangan itu sudah ada banyak kemajuan ya? Iya Pak, jadi dari awal saya masuk tahun 2019 itu masih banyak yang pakai file. Jadi benar-benar hard copy, hard copy, terus kelilingnya masih tanda tangan. Soalnya dari dikti pun juga masih mintanya seperti itu. Jadi tanda tangan basah berstempel gitu. Terus tulisannya masih harus saya pakai tangan gitu. Pokoknya masih benar-benar manual gitu. Terus mulai beranjak pandemi itu kan memaksa kita kalau bisa semua online gitu. Jadi dari pihak dikti pun juga memfasilitasi online gitu. Online. Jadi tanda tangan pun scan juga boleh ya. Iya. Bukan harus yang basah gitu lah ya. Iya, tapi ada beberapa juga yang maunya basah, Pak. Oh, tetap begitu ya. Ada yang maunya tetap basah tapi yang atas untuk identitas dan segala macam masih bisa online. Tidak bermaksud untuk mencari masalah, tetapi menurut Anda dikti kita yang memang harusnya berkembangnya secepat Ciputra ya. Gak apa-apa, saya yang tanggung jawab nanti kalau misalnya harus ngomong. Tapi memang betul kan. Ini kan masukan buat pemerintah gitu ya. Dalam hal ini Dirjen Dikti gitu kan. Iya Pak, betul. Bener, terus kan? Betul. Terus kalau dulu dosen-dosen kita itu disuruh update ya Pak. Ada nama websitenya itu Sister. Nah biasanya dosen-dosen harus update di situ sendiri, masukin hard copy segala macam. Nah sekarang dibantu oleh sistem HRIS. Kalau di Ciputra namanya HCIS. Jadi Human Capital Information System. Itu membantu dosen-dosen untuk input segala
untuk beban administrasinya itu lewat situ. Termasuk yang tadi saya bilang untuk jabatan akademik untuk periode setahun itu mereka mengumpulkan, kalau dulu harus hard copy, sekarang lewat sistem itu aja, input jurnalnya, terus nanti itu yang mengelola divisinya Aurel. Iya, divisi saya juga. Jadi dosen punya punya istilahnya lapak lah ya di ACIS itu, dan apapun aktivitasnya silakan nanti keren. Iya, betul. Jadi sekarang teman-teman dosen nggak usah repot-repot mampir ke HCM buat ngasih berkas, lewat itu aja udah nanti kita approve gitu. Itu ada masalah nggak dengan dikti lagi? Enggak sih, Pak, sejauh ini masih lancar-lancar aja. Masih lancar-lancar aja ya. Ya, nanti kalau ada masalah bilang sama saya. Siapa? Biar saya telepon, kenapa kok ada masalah gitu loh ya. Oke. Mau komentar nggak? Cuman senyum-senyum aja, Farah. Apa komennya, Far? Menarik loh, sudah banyak perkembangan loh. Bener sih, karena mungkin dari zaman S1 saya kuliah juga sudah beberapa merasakan begitu ya Mas Aldi, terkait dengan perubahan cara pembelajaran. Dulu kalau mungkin Aurel juga ini ya tahu gitu, pakainya kita Saike gitu kan, dan ya, itu memang tempat untuk kita sudah mulai digital dari dulu S1, upload tugas di sana, presensi bisa di sana, ujian ada di sana. Bahkan dulu tuh ujian online tuh habis di submit ujiannya langsung keluar tuh nilainya. Itu yang bikin shock ya, Mbak. Iya. Kalau nilainya oke enggak apa-apa. Keluar gitu ya. Kalau kayak angkat sepatu kan bermasalah ya Mas. Iya, betul ya. Gitu. Jadi memang semakin kesini juga mungkin itu ya, untuk dikti juga harusnya memang mempercepat digitalisasi, karena memang kebutuhan untuk akses data dan lain sebagainya itu semakin banyak gitu sih. Ya, oke. Baik, makin menarik, dan terima kasih untuk saya dikirimi teman-teman di Posko untuk mengakses beberapa sahabat yang sudah join ya untuk perbincangan pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita break dulu ya teman-teman. Saya harus ke iklan dulu ya. Oke, kita lanjut kembali, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah berkenan sharing. Ada Pak Danu yang mungkin ini banyak pertanyaan untuk teman-teman Ciputra ya, karena teknis pertanyaannya. Apa yang membedakan saat interview untuk dosen dan untuk umum selama ini? Mbak Aurel, silakan. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Danu ya. Pak Danu. Ya, terima kasih Pak. Untuk dosen dan non dosen biasanya yang membedakan paling kelihatan adalah micro teaching. Jadi setelah interview sama sesama dosen, minggu depannya biasanya kalau lolos kita akan settingkan untuk micro teaching. Jadi kalau dulu mungkin bisa mengajar secara offline gitu di kelas, ikut dosennya di kelas. Nah, kemarin waktu pandemi jadi ngajar teman-teman dosen juga. Jadi kita ngelihat selain orangnya itu berwawasan luas, apakah penyampaiannya itu sesuai dengan budayanya. Keren ini ya. Sesuai dengan budayanya. Saya baru dengar nih ya. Jadi micro teaching itu dia mesti teaching ke dosen-dosen yang dan dekannya Pak. Dan dekan. Wah, itu kalau mentalnya enggak ini ya, tapi itu iya. Itu latihan mental yang luar biasa. Iya, apalagi kalau fresh graduate. Mantap. Iya. Wes mending enggak usah ngajar di sana, wes cari wadah muntah-muntah gitu. Tapi itu ya, itu salah satu strategi yang dalam tanda petik diandalkan Ciputra ya. Memang harus itu. Betul Pak, karena nggak cuma wawasan aja, kita kan juga harus melihat apakah dosen itu bisa mengajar dengan ya budayanya UC yang seperti teman dengan teman-teman mahasiswa gitu. Jadi yang kaku-kaku mungkin bisa kita poles gitu. Oke. Jadi bukan hanya yang penting itu isi kepalanya. Soal cara penyampaian komunikasi itu nanti bisa di ini gitu ya. Iya, betul. Bisa dipoles lah bahasanya gitu. Oke. Kalau yang umum nggak harus seperti itu ya. Kalau mungkin rekrut yang di luar dosen nggak sedetail itu ya? Nggak, biasanya cuma interview aja sih, tanya dulu kerjanya di mana dan segala macam. Standar umum lah ya. Oke. Mau komentar Farah dan Devi soal micro teaching tadi itu? Farah mungkin.
Keren sih. Keren ya. Kalau fresh graduate kayak sidang ulang gitu. Iya. Ada dekannya juga loh Mbak. Iya. Ada dekannya juga begitu ya, dan saya bisa membayangkan bagaimana ruangan itu mau dikasih AC berapa PK pun sumuk lah ya. Iya, betul. Buat yang bersangkutan gitu kan. Baik, kemudian ada Ibu Ratna, selain paling dasar S2, apa kriteria dasar kualifikasi untuk bisa jadi dosen di Universitas Ciputra? Dari pertanyaan dari Ibu Ratna. Selain S2, Artinya selain jenjang akademis begitu, gelar akademis gitu ya. Mungkin ini bisa disebut sebagai lanjutan dari Pak Danu tadi ya. Apa saja Mbak Aurel? kalau kita biasanya lihat dari jenjang akademis itu, sama kalau misalkan teman-teman yang mendaftar itu sudah punya jabatan akademik, itu lebih preferable sih. Jadi misalkan sudah punya asisten ahli atau mungkin sudah lektor gitu, terus mungkin sudah punya pengalaman mengajar di universitas sebelumnya, itu juga dipertimbangkan. Itu jadi nilai tambah. Betul. Begitu ya, added value ya. Oke. Nah, apakah soal praktisi dan bukan praktisi, apakah dosen-dosen tetap di Ciputra boleh seorang praktisi? Boleh sih Pak. Boleh ya. Boleh, kayak seperti dokter itu kan juga mereka. Ya kalau dokter iya. Tapi yang lain-lain misalnya manajemen bisnis ya tadi ya. Iya betul. Manajemen bisnis itu banyak yang orang-orang dari kalangan praktisi, misalnya mungkin bukan praktisi Perusahaan ya profesi, bekerja di sebuah profesi, tapi mungkin dia praktisi saham misalnya. Itu ada yang jadi dosen tetap? Ada Pak, kemarin ada yang juga yang dia praktisi kripto. Oh, memang direkrut ya? Iya, enggak, emang beliau adalah dosen, terus mungkin karena beliau juga dosen accounting, terus belajar tentang kripto, saham dan segala macam. Kemarin waktu lagi rame-ramenya itu Indra Kens, itu sempat ada webinar juga tentang kripto. Oke. Itu mungkin dekannya pengen main kripto kali ya? Enggak ya, dengerin nggak dekannya? Enggak ya? Enggak tahu. Enggak tahu, takut ya. Enggak usah takut, enggak apa-apa. Bilang aja itu Aldi yang ngomong gitu. Ya. Oh, jadi itu sekedar sebagai contoh itu ya. Ya, sama yang paling kentara sih dari dosen-dosen psikologi, Pak. Banyak yang jadi konsultan, terus mempersiapkan pernikahan, kan biasanya ada tuh pre-marriage workshop atau course gitulah. 230 yang disebut Aurel tadi itu semuanya dosen tetap ya? Iya betul Pak. Di luar itu tetap ada dosen-dosen tamu gitu, ada sesuatu gitu ya? Betul. Oke. Jadi selain S2 juga untuk menjadi dosen di Ciputra itu tambahan-tambahan ininya ya, profesinya itu juga pengaruh begitu ya? Iya. Oke. Tevi mau menambahkan soal mungkin karena ini kan didengar juga oleh sahabat-sahabat Merkuri yang ada di kampus-kampus yang lain atau di dunia pendidikan tinggi lah ya. Apa yang menarik dari ini pertanyaan Bu Ratna yang dijawab oleh Aurel tadi? Tadi ini ngebahas apa ya Pak? Ya itu yang soal kualifikasi dosen. Kualifikasi dosen kayak gitu ya. Menerima praktisi juga begitu. Kalau dari kualifikasi ya, karena memang ada beberapa teman saya juga di UC juga ketika bicara kualifikasi untuk dosennya sendiri itu memang lebih spesifik kalau di UC. Kan lebih kritis juga. Tadi ada micro teaching tadi ya, micro teaching, terus gitu kualifikasi penilaiannya juga detail, tapi saya nggak bisa sebut kayaknya. Iya, enggak itu rahasia perusahaan. Benar. Itu juga kemudian kalaupun nanti ada yang diterima di sana itu nggak langsung kayak dilepas gitu, jadi ada kayak mungkin dosen magang, kayak intern dan sebagainya, itu ada konsepnya sendiri, dan itu kayak mereka diawasin benar-benar dan ada timnya sendiri. Selain dari learning and development, mungkin dari di sana program studinya. Betul, kayak gitu. Iya. Tentu ini menjawab keresahan kita tentang dunia pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional kita benar. Bahwa sebenarnya ada kok ya upaya-upaya untuk meningkatkan itu, bahkan inisiatif itu muncul dari teman-teman swasta. Benar. Mestinya Dirjen Dikti lagi-lagi dan seluruh stakeholder yang terkait, Mas Menteri juga harusnya. Tapi Menteri kita juga udah bagus ya sekarang ya, banyak terobosan-terobosan yang luar biasa. Benar. Kadang-kadang agak kejauhan mungkin sehingga orang-orang di bawahnya
dirjen-dirjennya atau Bingung, pusing juga gitu ya. Harus kemana? Mas ya? Menteri kejauhan ini mikirnya. Iya, larinya kejauhan nih. Larinya Gimana nih? kejauhan. Iya. Dirjen. Makanya kalau misalnya potong generasi ya nggak mungkin. Harusnya seperti apa, Far? Wis. Kita tak kasih ke Far aja. Bener, Ya, bagaimana menurut kamu, Far? Susah ini kok komentarin. Enggak, tapi apa namanya? Pengembangan yang dilakukan oleh Ciputra ini kan harusnya kemudian diadopsi untuk menjadi prasyarat. Saya tetap pada keyakinan bahwa ini kalau yang gede-gede saya nggak ngomong ya, universitas yang gede. Tapi kan banyak juga universitas atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang masih, mohon maaf, masih kecil-kecil seperti itu. Nah, itu kan menerima orang juga, mendidik orang juga. Nah, kalau para komentarnya seperti apa? Mungkin ini ya bisa diterapkan juga gitu Mas Aldi untuk universitas-universitas yang memang mau berkembang sebelum bahkan mungkin sebelum jadi universitas kan ada ya gitu ya, jadi misalkan sekolah masih tinggi apa betul gitu ya. Masih sekolah tinggi. Nah itu bisa juga terkait dengan mungkin cara merekrut begitu, kemudian juga sistem penilaian dosennya tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Devi begitu ya. Cara pendampingan dosen baru itu nggak langsung dilepas tapi memang harus dipantau sampai benar-benar ready untuk bisa jalan sendiri sebagai dosen misalkan kayak gitu. Itu bisa diadopsi kayak gitu. Oke, menarik. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak Rizal pertanyaannya menarik nih. Kalau rekrutmen itu talenta yang kualitasnya tinggi itu kan langka ya. Kalau yang standar-standar, yang so-so gitu kan banyak gitu ya. Nah, bagaimana selama ini intinya pertanyaan itu adalah untuk pertanyaan Pak Rizal, bagaimana selama ini UC Universitas Ciputra bisa menemukan talenta-talenta terbaik untuk jadi staf pengajar? Kayak hidden gem-nya gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, biasanya kita ini sih Pak, tanya sama teman-teman dosen juga. Jadi mungkin mereka yang lagi sekolah S3 gitu, terus mereka sekolah S3 di mana, kira-kira ketemu sama, mungkin ada praktisi gitu yang lagi sekolah juga. Nah, bisa dari situ kenalannya. Tapi Anda membenarkan apa yang disampaikan Pak Rizal bahwa memang talenta berkualitas tinggi itu masih harus dicari ya. Betul, Pak. Hidden gems tadi itu yes. ya. Oke. Oh, jadi gitu polanya seperti itu, bisa nitip-nitip kalau ada ini deh teman apa gitu. Iya, biasanya memang kalau cari S1 kan masih bisa sama teman ya Mbak Faraya. Tapi kalau udah teman S2, S3 yang udah dosen pasti mainnya dari atas Pak. Maksudnya dari teman-teman dosen sendiri yang mungkin ada referensi gitu. Sama kita biasanya ngiklannya sih ke teman-teman yang udah pasca sarjana. Jadi udah niatnya mau lulus terus kira-kira tertarik untuk bergabung di pendidikan tinggi gitu. Nah, ini kalau pertanyaan Pak Wawan ini ciri-ciri karyawan bertalenta. Mungkin ini pas untuk bukan hanya di dunia pendidikan barangkali ya, mungkin karyawan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, kebetulan ngobrol sama Aurel yang hari-harinya mendalami learning and development, soal untuk bisa mengidentifikasi seseorang itu memang wah ini kayaknya nggak salah nih, ini talentanya bagus, tinggal dikembangin, dipoles-poles gitu. Seperti apa Aurel? Kalau mengenali talenta yang seperti itu memang nggak bisa bohong, harus dari tugas sih Pak. Jadi misalkan ada project harus apa, ada penugasan. Iya, gitu harus ya. ada penugasan. Terus mungkin tetap dilihat tok gini nggak bisa ya? Oh, nggak bisa Pak. Walaupun saya anak psikologi, tapi saya bukan cenayang. Oh gitu ya. Oh ya. Harus paranormal yang bisa kayak gitu ya. Enggak, kita harus data Pak. Harus data, iya. Artinya harus ada penugasan. Betul. Dari situ kelihatan Chief apa enggak gitu. Chief apa enggak gitu. Iya. Oke. Ya itu untuk menjawab pertanyaan Pak Danu. Nah, untuk yang ini mungkin Devi bisa kasih mengidentifikasi karyawan yang bertalenta. Mungkin karena kemampuan supranatural cukup kuat. Kau bisa melihat Farah, talenta, Kevin talenta, soalnya konco sendiri ya. Kenapa mungkin? Kalau untuk karyawan perusahaan itu ya pasti kualifikasinya seperti yang dimau perusahaan. Tapi kalau misalnya dosen ya mau nggak mau kita harus pakai data Pak. Karena kan tadi memang ada persyaratan khusus untuk untuk penelitian dan sebagainya itu kan sudah harus nampak gitu, nggak. Tapi kalau in general untuk mengenali ini orang struggle-nya kuat, ini orang loyalitasnya bagus, itu dari secara sisi umum, itu, secara umum. Secara umum.
ya memang kan harus kita tetap harus gali, ada ini wawancara, ya, interview itu ya, betul. terus penugasan. Betul, itu lebih dalam lagi, observasi, kemudian saling menemukan karakter mungkin ya dari yang kita butuhkan di sini itu seperti apa, habit yang di UC sendiri seperti apa, apakah itu bisa match dengan kandidat tersebut atau bagaimana, itu kan juga harus ada pertimbangannya sendiri, Pak. Ya, Gitu. itu kalau dari Nyi Devi, kalau dari Nyi Farah gimana nih? Nyai, gimana Nyai Farah? Sekalian promosi. Oh, Jadi, boleh kan ya? Oh, boleh promosi. Ya. Jadi kalau mengenal talenta itu memang banyak cara, tapi basicnya pasti on data begitu ya Mas Aldi. Kalau dari karyawan secara umum begitu, mungkin kita lihat dulu talenta ini yang dimaksud bisa dari potensi atau bisa juga nanti masuk ke kompetensinya gitu kan. Nah, kalau dari sisi potensi bisa dilakukan dengan psikotes begitu ya, kemudian tes bakat minat dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi kompetensi itu kita bisa provide gitu ya, pakai assessment center. Jadi kita bisa gali di sana apa aja sih kompetensi yang memang dia miliki dan bisa dikembangkan gitu ya untuk pemetaan talent-talent yang ada di perusahaan gitu. Tentunya di MSI ada Mas Aldi. Di MSI ada. Lu boleh, kalau MSI boleh. Jualan, mau jualan. Enggak, ya itu sih. Komisinya jangan lupa, kalau mau jualan boleh. boleh. Ya, di MSI ada ya. Ada sih. Jadi Pak Wawan, jawaban yang paling Anda tunggu adalah di MSI ada. Tapi kurang lebihnya tadi itu kualifikasinya udah sampein sama Devi sama Farah yang dari MSI. Ya, kalau dari kampus tadi sudah dijelaskan juga itu seperti itu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir, dan ada Ibu Dinda. Ada kasus pelecehan yang dilakukan dosen pada mahasiswanya, seperti yang terjadi di tempat yang lain. Apa yang dilakukan Ciputra agar ini tidak terjadi? Wah, pertanyaannya sangat menarik. Ya, kasus pelecehan ya. Terakhir lagi ya, gimana? Kemarin waktu lagi rame-ramenya kasus itu loh, yang kemarin habis dihukum mati, ada pelecehan, iya 13 sama 13 muridnya itu. Santri itu ya. Iya, itu di UC cukup rame. Jadi mulai aware lagi, kita bangun komisi etik dari teman-teman kayak BEM gitu sama teman-teman dosen dan staf juga. Gimana caranya biar itu nggak terjadi. Cuman waktu itu karena masih pandemi jadi belum kerasa, jadi lebih banyak ke nyebar poster gitu. Cuman ini karena udah masuk, Pak, kita sekarang udah 100% belum, masih PTM? hybrid. Masih hybrid. Ya, masih hybrid. Udah mulai hybrid lagi, udah mulai PTM lagi. Sama-sama saling jaga sih, sama lebih banyak poster. Terus kita juga tidak memperbolehkan pulang malam. Kalau dulu kan masih bisa nih nugas sampai malam-malam. Biasanya di kampus kan dibebaskan. Sekarang udah nggak bisa. Termasuk kalau udah kelas selesai ya udah bubar. Paling gitu. malam jam berapa kalau di Ciputra? Kelasnya kalau yang S2 jam 6 sih, Pak. Tapi itu pun jam 6 pun tuh online. Mungkin karena kampusnya agak bukan agak ya, mungkin kampusnya di pinggiran ya, jadi takutnya nanti akses untuk jalannya kan nggak terlalu ramai. Mungkin kalau di dalam lokasi situ nggak apa-apa. Iya. Keluarnya, oke. Oh, itu salah satu caranya. Iya, sama kita udah komitmen siapapun yang ngelakuin pelecehan kayak gitu udah pasti keluar. Ya pasti keluar gitu ya. Tegas pokoknya, Pak. Tegas, Aurel pokoknya. Siapa katanya Aurel lah, pelecehan di Ciputra. Langkai Aurel dulu gitu kan gitu kan. Ya. Ada komentar tambahan ke Devi dulu, nanti biar dia jualan. Gantiin Bu Novi. Oke. Kalau misalnya dari berangkat dari case ya Pak ya. Kalau misalnya dari UC sendiri sudah langsung tanggap seperti itu ya itu bagus juga. Terus kalau mungkin dari ibu-ibu Bu siapa tadi? Bu Dinda mungkin ya bisa case-nya dari situ. Terus itu lebih kalau misalnya ada case baru, kalau dari segi dosen ya dibikinkan kalau di kita namanya di SDM itu polis baru diketatin lagi. Kemudian ada yang namanya briefing kalau dibilang itu meeting untuk polis tersebut biar nanti di-sharekan ke yang lain dan diharapkan sih hal tersebut bisa meningkatkan awareness dari siap-siap dosen mungkin ya atau dari teman-teman yang lain. Ya, kasus pelecehan ini kan memang sesuatu yang sangat benar menyakitkan, meresahkan. Gitu, meresahkan dan menyakitkan, terutama untuk para korbannya begitu ya. Benar. Dan ini harusnya memang dihukum berat lah. Parah. Pelecehan dulu, setelah itu jualan MSI, jangan dicampur-campur. Ya, untuk mengatasi pelecehan hubungi MSI jangan.
Itu kita nggak menyediakan sifat jasanya. Kevin kan bisa. Oke. Sebenarnya terkait dengan mungkin ketegasan universitas juga itu memang penting sih Pak, gitu. Dan juga mungkin pengalaman gitu ya. Saya dulu kuliah S1 juga ada jam malam kan ya Aurel ya. Jadi dulu tuh boleh tuh nugas mau, karena saya juga termasuk orang yang sering tidur kampus gitu ya Pak ya. Jadi sampai akhirnya ada pembatasan stay di kampus maksimal jam berapa. Kalau nggak gitu kampus tuh ditutup, kalau nggak gitu diusir tuh. Nah iya, gitu. saya nggak diusir. Kerasa ya. Itu memang diusir karena memang. Kamu berapa kali? Tapi karena sering diusir dari kampus, itulah yang membuat beliau ini jadi seperti sekarang gitu kan. Ya kan, kandidat S2, setelah itu nanti S3 gitu kan. Waduh. Nah, itu yang memang mungkin dari sisi mahasiswa itu belum sampai ke sana gitu. Maksudnya mikirnya kok ngapain sih nggak boleh di kampus dan lain sebagainya. Padahal di balik itu gitu ya, kampus tuh punya banyak misi gitu ya. Salah satunya mungkin mencegah terjadinya pelecehan seksual, kemudian keamanan mahasiswa lebih terjamin gitu kan. Karena kalau ada apa-apa dan itu terjadi di lingkungan kampus, otomatis kan yang terekspos pasti kampus gitu kan. Jadi memang itu bahkan mungkin bukan cuman pelecehan suka sama suka, tapi kalau di kampus kan juga bukan tidak pernah terjadi begitu. Betul. Kan itu kan juga nggak boleh. Sama menambahkan Pak, kalau di UC itu biasanya kan pelecehan seksual juga rentannya terjadi sama teman-teman yang lagi skripsi ya. Itu biasanya yang kayak ya digodonya betul lagi bimbingan kan. Kalau di UC sebisa mungkin bimbingan skripsi itu kita di luar, jadi nggak di ruang dosen. Jadi kita punya apa kayak selasar gitu yang kalau mau bimbingan ya di tempat terbuka gitu. Bukan di ruang kerjanya dosen gitu ya. Itu salah satu upaya juga. Baik, waktu kita sudah habis. Farah, ada yang mau disampaikan untuk pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti umum oleh umum di MSI atau mau? Banyak sih Mas Aldi, mungkin seperti biasa gitu ya, MSI masih membuka untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP, baik MSDM, Public Relation, Sekretaris atau Administrasi Perkantoran gitu ya. Itu kami menyediakan, bahkan K3 ataupun in-house training kami juga ada gitu. Jadi bisa langsung, dan juga selain itu ada assessment yang psikotes, itu kita juga provide sih Mas Aldi gitu. Silakan hubungi kontak medsosnya juga. Iya, boleh bisa. Di medsos atau di nomor telepon kita di 0811-340-5557. Itu nomor saktinya, yang paling gampang ke situ aja, semuanya akan dijawab ya. Asal nggak tidur yang punya nomor itu gitu ya. Nggak akan tidur. Oh nggak pernah tidur ya? Iya, ada bootnya soalnya kan aktif. Oke, baik. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Aurelia Vania Diastari, SPSI Human Resource dari UC Universitas Ciputra. Sampaikan salam saya untuk teman-teman. Sukses selalu. Siap, Ciputra. Terima kasih Pak. Sehat-sehat terus ya. Iya, sehat-sehat terus. Oke, baik. Dan Farah dan Devi dari MSI, terima kasih juga sudah menemani saya. Kita ketemu terus. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Oke. Baik, sahabat Meruri, sahabat YouTube, terima kasih sudah bersama perbincangan kali ini dengan topik mengembangkan mengelola pengembangan dosen ya, untuk meningkatkan kualitas universitas dalam dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia. Kita ketemu lagi di dialog yang sama dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.